Hasanan sanabtadi ad-dirasa fi hadhihi lailah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi Ahlan wa wabarakatuh. sahlan. Nah, Lailah Saidah. Laila sih. Kaif Ya naqul? Allah. Qultu Lailah Saidah, Saidah mubarakah. Kaifa Alhamdulillah. halukum Mubarakah. al-yaum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jayyid Khair. jiddan, masyaallah. Hasanan, ahlan wa sahlan fi hadhil marhalah. Selamat datang di level insya ya. Qabla an nata'alam, ismahuli an u'arifu nafsi awalan. Ismil kamil Soraya Zainal tunadunani Soraya. Ana min Basuruan wal an kuntu muhadiratan wa ustadzatan. Hasanan, tadi udah ustadzah perkenalan ya. Coba ustadzah pengen nanya sama teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita udah sampai di tahap insya. Berarti kemarin sempat di level yang muhadasah atau muhawaroh, kemudian koaid ya. Sudah paham betul au lama? Ini sebelum ustadzah masuk ke materi. Gimana? Sahlan au so'ban al-arabiyah. Tafadol, barangkali ada yang mewakilkan. Naam, akhi barangkali. Akhi Nasif, Ujat, au Una Yujat Ukhti Fatima, Aulia, Lama, Hasanan. Ukhti Fatima, Kaif al-arabiyah sampai hari ini. Sudah bisa apa aja, Ukhti? Aina Ukhti? Fatima Zahra. Gimana? Sautuk ghairu masmu. Aidi maratan umroh. Coba diulang saya lagi. Kev. Karena kurang paham di bidang politik sih saja mungkin karena kurang mengulang ini masih agak kesulitan gitu kalau di bidang politik. Jadi Hasanah. Tapi memang Madanakul dalam mudah kosiro, dalam durasi yang pendek belajar itu kan nggak bisa selesai ya, harus terus ya. Apalagi bahasa Arab itu ilmu yang sangat bahasa yang kompleks ya, nano-nano semuanya masuk gitu. Nah, untuk tahapan kali ini kita bahasanya kayak literasi ya, memperkaya dan memperbanyak bacaan. Tapi sebelumnya di insya Allah di Liqo'il awal hatta Liqo'il akhir kita membahas bagaimana struktur dalam penulisan ya. Mungkin nanti kita akan ada project-project, nanti mohon musyarikah ya untuk ikut serta mengerjakan tugas. Insya Allah nanti grupnya akan sudah buka, jadi teman-teman bisa mengirim tugas-tugasnya ya. Kalau bisa sudah bilang hari ini jangan ditunda karena kita belajarnya min yaumil isnin hatta yaumil jum'ah. Jadi mungkin Sabtu sama Minggu bisa dikodok ya, tapi usahakan setiap hari dikerjakan. Karena setiap hari akan ada project insya Allah. Nah, karena hari ini pertemuan pertama, mungkin sebagai mukodimah, kunci dalam menulis pastinya ini dalam ilmu bahasa apapun ya, yaitu kita harus banyak membaca. Jadi kita punya gambaran. Sebetulnya template menulis, format menulis sudah belajar dari SD sampai kuliah mungkin teman-teman yang udah mustawa tulab fil jamiah ya, barangkali udah sampai di mahasiswa gitu ya, atau udah holas atau tamam juga. Nggak jauh-jauh sistem penulisan pasti ada SPOK. Pertama harus bisa merangkai kalimat. Mungkin di pembahasan kuait kemarin udah belajar ya beberapa penyusunan kalimat, tapi tidak praktek langsung barangkali. Nah, kali ini pelan-pelan kita praktek bikin kalimat, bikin paragraf, bikin menentukan ide pokok sampai menjadi sebuah esai. Jadi goals akhirnya nanti uh, Madanakul, hadafnya nanti, tujuannya nanti adalah kita bikin sebuah tulisan yang nantinya akan menjadi tugas presentasi teman-teman di Jalasa biasanya antara 19 dan 20. Mudah-mudahan ya, idalah dengan kurso. Kalau insya Allah kita punya kesempatan. Nah, sebagai mukodimah, coba Ustazah akan share screen dulu, tapi pemanasan ya. Coba sejauh mana nahunya teman-teman. Di sini mungkin ada yang baru pertama kali ya belajar bahasa Arab. Ini mubtadi'ah, Ustazah, beginner kalau bahasanya ya. Nggak apa-apa. Kita semua dari anggap
ilmu yang udah kita punya kita campur-campur dulu gitu ya. Karena insya Allah nanti di pelajaran yang ke 11 sampai 20 isinya literasi semua. Kita akan banyak baca-bacaan. Tapi gini, yang membedakan mungkin struktur penulisan bahasa Arab itu ternyata nggak jauh beda dengan bahasa Indonesia yang biasa kita pakai, tapi bagaimana kita memperluas apa ya bahasanya ya, nggak monoton, memperluas dan memperkaya tulisan yang kita punya. Kadang kan kalau kita bilang mukalamah itu kan kayak bahasa ana, nahnu gitu kan, hal akalta, hal akalti gitu ya, hal zahabti gitu aja. Tapi kalau dalam penulisan mau nggak mau teman-teman harus punya mufrodat. Nah ini juga nanti akan menjadi kunci ya. Jadi bacaannya yang kita akan pakai selain nanti membaca harokat yang gundul ya dan menerjemahkan, kita juga akan pakai mufrodat-mufrodat dalam cerita. Karena nanti secara nggak langsung, oh ini mufrodat yang sering dipakai dalam berita-berita yang dimuat di koran atau berita-berita yang dimuat di artikel-artikel media gitu ya. Jadi bisa kita pakai sehingga nggak cuman mufrodat yang kita pakai, mufrodat yang monoton atau yang sehari-hari. Hasanan, coba kita mukodimah dulu ya. Sejauh mana teman-teman bikin kalimat. Kam nau'an, coba huna yujad tafadolu ya, irfa'u aswatakum. Silakan dinyalakan aja. Iftahu aidon ish'alu ya, nyalakan. Kam nau'an min anwa'il kalimah. Ada berapa jenis kata? Ada 3. Tafadoli uzkuri ukti. Sebutkan apa saja. Fi'il, isim, huruf. Fi'il, isim, huruf. Kata Huruf. benda atau kata-kata yang ya isim ya. Kata kerja, kemudian huruf kata sambung ya. Menyambungkan antara fi'il dengan isim misal. Soh, jahit. Selanjutnya, apa sih bedanya antara kata, kalau bahasa Arab kata itu jangan lupa ya, kayak bahasa Indonesianya kalimat. Lah, susah nih. Kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia kata ya terdiri dari beberapa huruf. Tadi udah disebutin sama Ukti. Ada kata benda, kata kerja, ada kata sambung ya. Kalau dalam bahasa Arab jumlah, nah ini baru disebut sebagai kalimatnya bahasa Indonesia. Berarti terdiri dari beberapa kata. Ini dasar ya. Mau tingkat apapun, ini pasti harus dipelajari dulu. Nah, sekarang sudah mau nanya. Tapi syibhul jumlah itu apa? Ada yang tahu? Ustazah ada juga loh, dia bukan kata, mantul ya suara Ustazah. Dia bukan kata, tapi dia menyerupai kalimat atau kata gitu ya. Kalimat lah bahasanya bukan kata. Ada yang tahu apa itu? Syibhul jumlah. Bahasa Indonesianya pasti tahu. Frasa. Syibhul jumlah. Frasa. Ada yang tahu apa makna frasa? Ini sering ketuker soalnya dalam penulisan. Oke, kalau katakan tadi zahaba gitu ya, atau masjidun, atau fi. Nah, ini ya, potongan-potongan ya. Kalau kalimat misal zahaba Muhammadun ilal madrasah. Syibul jumlah itu frasa. Kalau di bahasa Indonesia itu biasanya dia adalah sebuah kata, terdiri dari beberapa kata, sebuah susunan terdiri dari beberapa kata tetapi tidak menunjukkan kalimat sempurna. Contoh, biasanya menunjukkan kepemilikan rumahnya Fatimah misalnya. Contohnya, rumahnya Fatimah. Ini kalimat apa frasa? Ayo jangan ketukar loh. Misal Budi bermain bola, udah kayak belajar bahasa Indonesia ini. Bermain bola. Ini sempurna, masuk kategori kalimat. Tapi kenapa rumahnya Fatimah nggak sempurna, Ustaz? Atau contoh yang lain, masjid yang besar. Nah, ada yang tahu bedanya apa? Jumlah dengan syibul jumlah, kalimat dengan frasa. Ini bahasa Indonesia. Apa bedanya? Kalau ini sempurna, tidak ada pertanyaan selanjutnya. Ya, Budi bermain bola, kholas, mafhum. Tapi kalau Ustazah bilang, rumahnya Fatimah, limadha, why, kenapa, gitu ya, limadha.
Kenapa rumahnya Fatimah? Oh, rumahnya Fatimah baru dijual atau baru dibeli. Masjid yang besar. Masih tanda tanya. Kenapa masjid yang besar? Masjid yang besar itu direnovasi. Berarti dia butuh sesuatu yang lain. Paham ya? Meskipun terdiri dari beberapa kata, belum tentu dia sempurna. Seperti kalimat. Gitu. Nah, frasa itu biasanya ciri-cirinya kita sebut sebagai kata sifat dan kata pemilik. Ya. Kalau pernah belajar, naat sifat mausuf atau mudhof ilaih. Kalau kemarin sempat belajar di Nahwu ya. Nah, itu untuk yang frasa. Jadi dia butuh masih jawaban yang lain. Hati-hati ya, jangan ketukar ya. Makanya kalau dibilang Sayyaratu Ahmad, itu bukan kalimat sempurna loh. Ini masih frasa. Iya, kenapa? Sayyaratu Ahmad, apa misal? Jadi dah baru. Mobilnya Ahmad itu baru. Nah, ini baru sempurna. Itu Atau baitu ini baru Ahmad, limada atau rumahnya Ahmad, suaranya mati. banyak Baitu rumahnya Ahmad, apa misal? Rumahnya Ahmad, jadid juga, jadid baru. Oke, baru sempurna di sini. Jadi hati-hati tidak selalunya dua kata itu udah kalimat sempurna. Bisa saja dia frasa. Khususnya dalam kepemilikan dan juga kata sifat. Besar, kecil, punyanya ini, gitu ya. Paham tuh? Udah bisa bedain antara kata, huruf, antara kata, kalimat dengan frasa, tidak tertukar insya Allah. Coba sebelum Ustazah ini bikin contoh ya. Sudah panggil satu-satu ya frasa. Aina. Ahlan wa sahlan yang baru bergabung, Ustazah masih pembukaan ya. Tafadholi Ukti Aulia, bikinin Ustazah kalimat sama frasa, boleh? Ukti Aulia. Frasa, Frasa boleh. Contoh. fakihatun halwatun. Fakihatun halwatun. Hal Maksudnya buah itu buahnya manis. manis. Ya. Fakihatun hulwatun ya. Manis. So, itu frasa. Kenapa kok dibilang frasa Ukti Aulia? Kok nggak dibilang kalimat? Karena belum jelas dan masih menimbulkan pertanyaan. Ya, Cita. Syukur. Betul. So, Nastamir, tafadol, huna, akhi tatang. Coba bikinin kalimat. Yang kalimat jumlah mufidah, kalimat sempurna. Bebas ya. Oke. Tapi sebelum Ustazah minta bikin contoh, Ustazah mau ulang lagi boleh ya? Kalau ya karena ini pondasi ya. Gini, di dalam kalimat itu di bahasa Indonesia terdiri dari ada apa aja? Subjek, terus predikat. predikat. Boleh objek, boleh keterangan ya biasanya. Susunannya seperti itu. Tapi di bahasa Arab enggak loh, ada dua bentuk. Ada predikat dulu baru subjek. Mungkin mau ditambahin keterangan boleh. Nah, ini di dalam bahasa Arab. Di bahasa Indonesia ini, tapi di bahasa Arab dua-duanya boleh. Nah, perlu diperhatikan ini. Nah, kalau didahului oleh subjek biasanya kita dahului orang ya, atau benda misal. Ahmad makan roti. Ahmad makan predikat roti objek, misal di dapur gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan nggak mungkin kita bilang makan Ahmad roti aneh gitu kan ya. Tapi di bahasa Arab boleh. Nah, mungkin kemarin sempat belajar juga ya perbedaan. Kenapa ini penting? Karena nanti kita nggak mungkin lepas dari menyusun kalimat soalnya. Oke, sudah ulang-ulang ini. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kalimat pertama kita sebut sebagai kalimat jumlah ismiyah. Kenapa Ustazah? Karena didahului oleh isim. Nama lainnya ini subjek ya. Di depan namanya isim. Ini namanya khobar. Khobar itu predikat. Gitu. Jumlah ismiyah berarti ada mubtada gitu ya.
ada khobar. Didahului oleh isim dulu. Nah, jadi kebanyakan bahasa Indonesia kita ngomongnya pakai sistem jumlah ismiyah gitu. Apa contohnya? Masjid itu baru gitu ya. Masjid yang baru itu sedang direnovasi gitu ya. Apalagi pohon yang besar itu baru saja ditebang, misal gitu ya. Artinya mubtada ini menjadi awal kalimat di dalam bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Arab namanya bukan subjek, tapi namanya mubtada. Yang kedua namanya predikat. Gitu. Mafhum? Nah, bentuk yang kedua ternyata di bahasa Indonesia nggak ada, di bahasa Arab ada. Namanya jumlah fi'liyah. Maksudnya apa Ustazah? Predikat dulu baru subjek. Artinya kata kerja dulu baru pelaku. Sebenarnya sama-sama subjek ya kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi karena dia jatuh setelah kata kerja, namanya bukan mubtada lagi, namanya fa'il. Jadi subjek itu punya dua nama. Kalau di jumlah ismiyah namanya mubtada, tapi kalau di jumlah fi'liyah namanya fa'il. Gitu ya. Jadi kalau kita biasanya ngomong ibu memasak apa gulai gitu ya. Tapi kita ganti di sini memasak, memasak dulu, fi'il dulu. Ibu baru gulai. Aneh ya kalau di bahasa Indonesia. Jadi nggak dipakai di bahasa Indonesia tapi di bahasa Arab dipakai. Bebas teman-teman mau pakai yang kategori yang jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Oke. Sekarang sudah pengen identifikasi dulu sejauh mana nih teman-teman bisa eh, menunjukkan mana yang khotok sama sohi ya. Sedangkan bikin beberapa kalimat identifikasi. Kataba Muhammadun. Ini agak-agak enak pulpennya Ustaz. Kataba Muhammadun ar-risalata. Sudah bikin kalimat yang kedua. Kataba Muhammadani ar-risalata. Katabu. Hati-hati ya, mana yang khotok, mana yang sohi. Sudah minta di sini. Muhammaduna ar-risalata. Atau kataba Muhammaduna ar-risalata. Kataba Muhammaduna. Apa nih? Oke. Sudah bikin lagi. Katabat. Ayo. Rusak ya. Apaan? Katabat. Al-muslimah. Teman-teman mungkin bisa apa? Ditulis tuh. Al-muslimatu ar-risalata. Oke. Coba ada yang mau jawab? Manturid. Kataba Muhammadun ar-risalata. Bentuk kalimatnya. Ini frasa apa kalimat dulu nih? Identifikasi dulu. Kalimat Sudah jumlah-jumlah. Jumlah. Tafadhol akhi. Boleh akhi. Sudah nggak bisa lihat nama soalnya. Oke. Ayu nau'in min anwa'il jumlah. Bentuk kalimat apa yang pertama? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Karena didahului oleh fi'il ya. Betul. Berarti ini fi'il, ini fa'il. Nah, sohi am khoto? Soh. Oh, yuk bareng-bareng yang kedua. Kataba Muhammadani risalata. Sohi am khoto? Ini semua jumlah Khoto. fi'liyah ya. Khoto. Yang ketiga? Khoto. Khoto. Akon. Yang keempat? Sohi.
Sahih. Yang kelima, katabat al-muslimatu ar-risalata. Sahih. Sahih. Coba sih, kenapa nomor 2 sama 3 foto? Apa? Sejumlah fi'il tidak boleh ada dua fa'il. Nah, Gimana, Ukti Akhi? Gimana? Siapa dulu ini? Tafadhol. Lah bahasa tafadhol Akhi. Ukti juga boleh. Karena di dalam satu satu. Ukti tafadholi. Dua fa'il. Tidak boleh ada dua fa'il. Gak ada dua fa'il. Ini satu doang fa'ilnya. Menunjukkan musanna ya. Oke. Maksudnya apa? Kalau Akhi bilangnya apa? Karena karena ayo kalau ayo apa? alasannya. Karena kalau Jumlah. apa tuh yang pernah saya pelajari itu kalau fiil apa ya fiil mau apapun failnya tetap apa domirnya satu apa menunjukkan satu apa fiilnya tunjukkan satu doang kata So gitu ya. Jayyid dan hati-hati jangan terkecoh. Ini salah. Jangan dirubah jadi jamak musanna gitu ya. nah Kenapa? Ini yang sering terjadi bikin kalimat. Syukron Akhi. Jadi silakan dicatat mungkin. Benar, yang Ana pelajari itu catatan penting. Silakan. Dalam jumlah fi'liyah, boleh kalau ada buku tulis atau catatan. Ini karena akan dipakai teman-teman kalau nanti bikin presentasi ya. Karena dalam jumlah fi'liyah, apa? Fi'il hanya mengikuti fa'il dari sisi gender, jenis ya. Muzakkar, mu'annas. Tidak dengan jumlah. Mafhum? Jadi kalau seandainya fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar. Kalau fa'ilnya mu'annas, ini mu'annas ya, katabat ya, maka fi'ilnya ikut mu'annas. Mafhum? Hanya saja dia dari sisi jumlah, tunggal, ganda, atau lebih dari dua ya, lebih dari dua, maksudnya 3, 4 jamak, dia tidak perlu berubah. Betul. Jadi, kataba Muhammadun arisalata, kataba Muhammadani arisalata, kataba Muhammaduna arisalata. So, mau fi'il mudhari juga seperti itu ya, yaktubu. Apakah ini berlaku untuk jumlah ismiyah? Sudah balik ya? tidak Muhammadun Ustaz tidak berlaku. Bisa, nah, Muhammadun yaktubu ar-risalata. Berarti kalau dua Muhammad, Muhammadani, tafadholu, yaktubani yaktubani, yaktubani yaktubani, yaktubani ar-risalata. Muhammaduna, Yaktubuna. yaktubuna. Berubah. Mafhum? Berubah. Jadi, adapun jumlah ismiyah, maka siapa yang mengikuti? Khobar mengikuti mubtada dari dua hal. Apa saja? Jenis dan jumlah. Hati-hati, jangan tertukar. Jadi nanti misal kalau Anda lagi ceritakan tentang keluargamu. Ana, siapa gitu. Hati-hati. Berikutnya fiilnya mau dirubah apa enggak. Nah, kalau mau didahului oleh Ana dan lain sebagainya berarti jumlah ismiyah. Ikuti. Oh iya, khobar harus mengikuti. Tapi kalau Ana mau fiil dulu, hati-hati. Misal, zahaba, abi, wa ummi, wa. Hati-hati. Apakah perlu berubah? Tidak perlu. Paham tum? Hatahuna? Sahlan? Gampang? Ada yang mau ditanyakan? Coba sih bikin data dulu. Kita pemanasan dulu. Una, yujad. Ahlan wa sahlan. Ukhti Maghfirah. Masmu sauti. Naam. Ukhti Maghfirah. Masmu. Tafadholi kawini al-jumlah mufidah min nau'il jumlah ismiyah. Silakan bikin satu kalimat ismiyah. Jumlah ismiyah, Ukhti. Yang terdiri dari
subjek dan predikat. Mubtada dulu, baru khobar. Aina ukhti? Yang lain barangkali kalau ada yang udah siap, jumlah fi'liyah boleh. Kalau bisa divariasi bentuk fa'ilnya atau bentuk khobarnya. Misal dia musanna atau jama, mudzakkar, muannas. Coba tafadhol akhi Izaldi. Turid. Tafadhol yang lain musyarikah ya. Ada akhi Muhammad, Una Yujad, akhi Nur Hamidin Aidon, Ukhti Zita. Tafadholu, tafadholna. Sahlan atau Saban, coba dong, sudah pengen tahu responnya. Ini sebelum kita masuk ke materi literasi ya. Kita pemanasan dulu nih. Ada yang mau bikin? Zaidun muqaiman. Ya, Man, Zaidun, Koimun. Qaiman. Nah, Zaidun Koimun. Sekarang Ukhti Mafiro dirubah. 2 Zaid berdiri. Gimana? Dirubah. Kalau jumlah ismnya tadi apa? Khobar berubah. Zaidani Apa tadi? qaiman. So, kalau banyak Zaid. Kalau banyak Zaidnya. Zaiduna. Koimuna. Nah, yang lain bikin jumlah fi'liyah tapi mu'annas. Manturid, Akhi Arif, Muna Yujad, Akhi Ngatemin, Ukhti Nur, Ukhti Wafa, Ukhti Rahayu. Ini udah usah ada panggil nih satu komplek ini. Akhi Nasruddin, Aina. Aywa, minal masmu'in ya. Minal mustami'in wa mustami'at al-yawm. Ukhti Hana, Fatima, Aulia, Arif. Fahimtum amla? Ada yang masih belum paham, nanti saya akan ulang lagi kok. Ada yang masih nggak paham, boleh dinyalakan. Atau udah gampang, Ustazah Sahlan Jiddan. Kev? Kalau diam ini as-sukutu berarti na'am ya. Ke sana, Ustaz. Gimana Ukti, gimana? Tafadhali Ukti. Tafadhali, Ukhti. Yang hemat. Suaranya mantul gimana? Bikin kalimat. Bisa Ukti? Aina Ukti? Aywa. Bikin kalimat yang jumlah Fi'liyah, iya. Yang jumlah fi'liyah, tapi fa'ilnya mu'annas. Perempuan. Coba. Misal, seorang muslimah sholat, gimana bahasa Arabnya? Sholat di masjid. Tafadholi. Atau membaca Quran di masjid, boleh. Oh, banyak yang jaringannya ini ya. Ayo. Asalan lah bahasa, nanti sudah pakai tugas aja. Oh, Ukti Zita Turidin. Tafadholi Ukti. Mau bikin contoh? Tafadholi. Tafadholi Ukti. Takhrujut talibatu minal fasl. Nah, kharajat at-talibatu minal fasli. So, jayid hakada. Kalau dijanjikan musana, fa'ilnya ada 2, gimana Ukti? Lanjut Ukti. Biar terbiasa. Kharajat. Kharajat talibatani minal fasli. Kalau banyak. Kharajat Talibat. talibatu minal fasli. So, artinya tidak akan ada perubahan ya. Mau dia sedikit, banyak, satu orang, kata kerja dalam bentuk jumlah fi'liyah tidak berubah. Sahlan. Jadi kita syukron. Hasanan, kita masuk ke materi pertama ya. Nah, pastinya dalam membuat sebuah esai, opini, artikel, kita butuh yang namanya susunan kalimat ya. Jadi kalimat-kalimat disambung nanti akan menjadi sebuah rangkaian cerita, narasi, ya, deskripsi, berita, dan lain sebagainya. Nah, membuat kalimat itu adalah bagian dasar dalam penulisan. Gitu. Dan ini skill yang utama ya. Yang harus dipelajari dulu, tadi sudah ulang dari awal mungkin bosan, tapi memang penting ya, supaya nggak lupa. Yaitu
kaidahnya. Kalau bahasa Inggris biasanya kita bilang grammar ya, yaitu nahu dan sorof. Baru kita bisa menyusun kalimat tersebut sesuai dengan metode dan peletakannya. Nah, kalau tadi kita belajar bentuk-bentuk kalimat, kita akan belajar dalam sistematika penulisan. Nah, dalam sistematika penulisan itu ada yang namanya inti kalimat, ada yang namanya fudlatun, apa ya bahasanya? Kayak penyempurna kalimat gitu. Ada inti, ada penyempurna. Jadi pelengkap gitu. Nah, dalam Umdatul Kalam ini yang tadi teman-teman udah bikin, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, mubtada, khobar, naibul fa'il, fa'il, masuk kategori inti. Jadi misal apa ya? Misal hari ini dengar berita bahwasanya apa? Teman-teman dengar berita apa? Ada kerjasama ya dengan Badan Kedamaian ya, Badan Kedamaian untuk Gaza misal. Bapak Presiden misal gitu ya. Kemudian apa? Itu tadi subjek kan, mubtada. Bapak Presiden mengumumkan sudah sah menjadi anggota dari perdamaian yang dibikin oleh Amerika gitu ya. Itu sudah bagian dari apa? Umdatul Kalam. Tapi cuma mubtada khobar aja, Bapak Presiden mengesahkan gitu ya. Mengesahkan perdamaian. Nah, itu udah masuk kategori sempurna. Dan ini masuk kategori inti. Untuk mengembangkan ya yang dihadiri oleh beberapa orang yang ditambahkan ini. Nah, itu akan menjadi sebuah tambahan-tambahan, dan tambahan-tambahan itu disebut sebagai fudlatul kalam. Atau mau gampangnya lagi gini misal, Muhammad membaca Quran, itu sempurna, masuk kategori inti. Sudah, tapi dalam cerita kan nggak mungkin kita cuma Muhammad membaca Quran, nggak perfect, nggak menarik. Yuk kita tambahkan, boleh. Muhammad membaca Quran dengan bacaan tilawah di dalam masjid dalam kondisi duduk dengan hati yang bahagia. Nah, itu panjang. Jadi keterangan-keterangan selanjutnya itu masuk kategori penyempurna kalimat atau kita sebut sebagai fudlatul kalam. Jadi kalau tadi teman-teman bikin misal Muhammad membaca Quran atau Quran Muhammad membaca, kalau bahasa Indonesia gitu ya, kayak qara'a Muhammadun al-Qur'ana au Muhammad qara'a atau Muhammad yaqra'ul Quran, sama saja ya. Itu masuk kategori inti. Jadi dalam jumlah pokok gitu ya. Dia adalah kalimat inti. Jadi dalam Umdatul Kalam cuma ada bentuknya di jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jangan lupa kaidahnya tetap dipakai ya. Jangan yang tadi udah dipelajari terus lupa, silahkan dipakai. Ingat tidak ada perubahan kalau jumlah fi'liyah. Cuman gendernya aja, tapi kalau jumlah ismiyah, baik secara gender maupun jumlah, harus berubah khobarnya gitu ya. Nah, penyempurna di sini apa saja Ustazah? Untuk penyempurna, pengembangan dari isi dari inti kalimat ada huruf jar kayak di, ke, dari, fi, ila gitu ya. Min, ada majerur juga, berarti madrasah, minal madrasah, ilal fasli, ilal masjid misal. Atau zorof zaman. Zorof itu ada apa saja zaman, berarti qabla, ba'da gitu ya. Atau makan, amama, waro'a, khalfa, atau idofa gitu ya. Tadi mudhaf-mudhaf ilaih. Baitu, Muhammadin, masjidu, siapa misal. Atau af'alul khamsa, abun, amun gitu ya. Ada hal, kayak tadi sudah bilang, dalam kondisi masruron, senang. Atau dalam kondisi duduk jalisan, raqidan, naiman gitu ya. Atau tamyiz, kayak misal tamyiz itu apa kalau teman-teman? Nanti kita akan bahas satu-satu. Tamyiz itu kayak menyempurnakan sesuatu yang masih abstrak. Ibu membeli dua apa? 2 liter minyak. Berarti liter itu menjadi kategori tamyiz. Kan nggak tahu 2 kilo, 2 ton, 2 apa. 2 ini kan masih abstrak. Dia butuh keterangan tambahan. Maka dimaksud di sini adalah tamyiz. Tawabi, seperti sifat tadi. Rumah yang besar, baju yang baru, kota yang bersih, pribadi akhlak yang baik, lisan yang sopan dan lain sebagainya. Nawasih, amil perusak, ada nanti dia kayak kana, inna di depan ya, tergantung nanti apa yang masuk.
Ada isim mausul, alladzi, allati. Perhatikan di ayat Al-Quran banyak sekali isim mausul. Ya ayyuhalladzina amanu, alladzi, gitu ya. Alladzina yuqimuna sholah, allati tattali'u nah, itu mausul. Ada mausul khos, ada mausul yang mustarok. Nanti mungkin pelan-pelan kita belajar. Ada adawatul jazimah, ada lam, ada lamma, ya. Nah, ini yang menjazmkan. Hati-hati itu juga bisa masuk kategori yang tambahan ya. Ada syartiyah, iza, apa misal? Iza kasurul kalam, kasurul khoto. Misal banyak banyak ngomong, banyak salah. Gitu. Iza tamal aklu nakosul kalam. Apalagi banyak ya. Iza ahsantum li anfusikum. Atau nafi. Ada kata nafi di depan kayak ma, adalah, ada istisna, illa. Nggak selalu istisna, nggak selalu illa ya. Tiyama, banyak ya yang masuk kategori istisna dan lain sebagainya. Intinya cuma satu. Kalau teman-teman udah tahu umdatul kalam cuma jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, berarti sisanya masuk kategori fudlatul kalam. Penyempurna. Oke, kita langsung masuk ke modul kedua ya. Langsung ada izin ada share screen lagi. Kayak gini. Paham tuh bedanya? Coba ada yang sambil sudah buka slide, ada yang mau nerangin apa sih? Halo, halo Kak. Keluar deh, keluar. Iya, ada apa ya dengan pengajar kita? Undang kembali dia. Jaringan ya? Dari Mungkin sudah. Iya, undang kembali dia, undang kembali. Nanti bisa aja masuk lewat link mungkin. Waduh, undang kembali dia, kasihan. Afwan sudah baru bergabung ya, keluar tadi. Jahit, Hasanan, coba ada yang mau menjelaskan lagi mal farqu baina umdatul kalam wa fudlatul kalam? Tafadholu. Apa bedanya inti kalimat dengan penyempurna kalimat? Manturid, bainal akhwat atau bainal ikhwan? Tafadholu. Apa bedanya? Bisa diulangi kembali pertanyaannya, Ustazah? Ustazanya keluar lagi kayaknya ini. Jaringan dia kayaknya gangguan ini. Iya, undang kembali lagi dia. Undang gimana caranya?
tidak ada orangnya gitu ya. Undan dulu. Nanti masuk sendiri itu lagi kayak tadi. Nah, Madirotan, keluar lagi ya. Yuk, Ustazah lanjut ya. Umdatul Kalam di sini kita punya contoh. Yang pertama, nanti kita ada dua ya. Modul ketiga bentuk yang jumlah fi'liyah. Kali ini kita bentuk jumlah ismiyah dulu. Hasanan, apa di sini kalimatnya? Ad-du'a'u silahun. Atau bahasa kita ide pokoknya ya. Ide pokoknya adalah ad-du'a'u silahun. Masuk kategori Umdatul Kalam bentuk jumlah apa? Fi'liyah ismiyah. Ismiyah. Hati-hati ya. Kalau ada perubahan berarti misal ad-du'a'ani silahani gitu ya. Nastamir. Yang pertama ditambahkan dengan idofah. Masih ingat tadi idofah masuk kategori apa? Rasa ya. Kalau sendirian. Tapi kalau digabung ya udah sempurna di sini. Masih nggak perfect Ustazah, kalimatnya masih tidak memahamkan atau tidak berkembang. Yuk kita tambahkan idofah. Boleh. Ad-du'a'u silahul mu'min. Kalau tadi di awal kita bilang doa itu senjata. Tapi senjata apa? Sebenarnya udah sempurna. Kepengen lebih dalam lagi. Boleh lebih spesifik. Ad-du'a'u doa itu adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Jadi kalau ditanya apa yang senjata terbaik yang dimiliki oleh orang-orang mukmin? Ya doa, gitu ya. Jadi kalau mungkin agama-agama yang lain pastinya juga ada doa ya. Tetapi bagi orang-orang nggak sekedar muslim, tetapi mukmin yang yakin kalau ada Allah, berarti dia menggunakan doa. Udah mulai spesifik. Tambah lagi dong, sadar boleh. Kita tambahkan frasa, tambahin madanakul tawabi ya. Naat, sifat, kata sifat. Mau ditaruh di mana ya Ustazah? Bebas. Sebetulnya Ustazah, apakah kita harus naruhnya setelahnya silah? Enggak. Boleh loh ditaruh setelah doa, misal idofanya. Tapi terserah misal doa yang apa dulu gitu ya. Berhubung di sini jadi mubtada nggak bisa. Karena dia makrifah. Idofah itu harus nakiroh ya depannya ya. Hati-hati ya. Nah, sifat doa doa yang seperti apa Ustazah yang dibilang senjata? Oh, nggak cuma sekedar doa sekali, pantas kok anak doa sekali nggak dikabulin ya iya, karena doa yang dimaksud senjata bagi mukmin adalah ad-du'aul mustamirru, doa yang konsisten, doa yang continue, yang terus menerus itulah senjata bagi orang-orang mukmin. Lebih spesifik, hati-hati. Kalau tadi ide pokoknya Umdatul Kalam cuman ini, berarti ini sisanya jadi apa? Hmm? Fudlatul Latul kalam. kalam. Dalam bentuk idofa, dalam bentuk naat. Naat. So, berikutnya, mau nambahin Ustazah biar kelihatan lebih sastra gitu ya. Boleh kita tambahkan karena jumlah ismiyah itu punya nawasih. Apa itu nawasih Ustazah? Nawasih itu adalah amil kata yang masuk dalam jumlah ismiyah dan merusak susunan kalimat. Tapi merusak di sini justru akan memperindah kalimat ya. Jangan berarti merusak itu maksudnya dalam arti harokat gitu ya dan kedudukan. Tapi sebetulnya sangat dianjurkan. Bahkan ayat Al-Quran paling sering pakai nawasih. Ada inna. Kaidahnya adalah tansibul isma wa tarfaul khobar. Merofakkan khobar ya. Menasobkan, memberikan tanda nasob pada subjek gitu ya.
dan memberikan tanda rofa pada predikat. Jadi setelahnya harokatnya sudah ditentukan. Apakah doa yang kontinu? Enggak, pengen nekankan. Kita perlu penekanan, Ustazah. Sesungguhnya, benar-benar doa yang kontinu itulah senjata bagi orang-orang mukmin. Oh, ternyata hanya dengan kalimat yang tadi kita tentukan subjek predikat, tapi dikembangin lagi jauh lebih indah susunannya. Ini masih dalam kalimat, belum paragraf loh. Lanjut ya, apalagi saja pengen nambahkan boleh. Isim mausul. Isim mausul itu kata sambung ya. Kalau bahasa kita tuh kayak yang mana, yang. Kalau di bahasa itu kayak yang. Nah, kata mausul itu ada dua jenis ya. Mungkin kalau udah pernah belajar, sudah cepet aja. Ada khos, ada mustarok. Kalau khos itu ya kayak alladzi, alladzani, allati. Jadi tergantung mau. Kalau cuma yang ini untuk satu orang, berarti pakainya alladzi laki-laki. Kalau perempuan allati. Kalau dua orang alladzani, allatani gitu ya. Alladzina. Makanya bilang mu'minuna alladzina. Karena mu'minuna jamak ya. Makanya alladzina. Nah, ada yang mustarok. Mustarok itu apa sih, Ustazah? Dia adalah isim yang bisa dipakai di tempat lain. Contoh, isim mausulnya ada isim man, ada ma. Oh, kirain man sama ma itu tanda tanya, Ustazah. Betul, ini tanda tanya juga. Kalimat istifham tergantung konteks. Jadi mustarok itu tergantung bagaimana dia ditetapkan. Nah, di sini bisa ma loh. Ma, tador juga boleh. Gitu. Tapi kalau Anda mau pakai di tempat lain, makanya dibilang mustarok. Bisa jadi ma nafi juga boleh, ma nahi juga boleh, ma istifham juga boleh, ma zaidah juga boleh. Jadi namanya akan banyak. Jadi mustarok itu ada beberapa huruf gitu ya, yang dia bisa dipakai di beberapa tempat. Gitu. Tapi ada yang khos. Isim mausul yang khos yaitu alladzi. Yuk kita lihat. Biar tambah indah Ustazah, boleh. Inna du'a al-mustamir alladzi natadarra'u bihi silahul mu'min. Sesungguhnya doa yang kontinu, yang terus-menerus tanpa putus, yang mana kita merendahkan diri gitu ya. Nah, tadoru itu kan merendah ya. Memintanya dengan, memohonnya dengan penuh kerendahan adalah senjata bagi orang mukmin. Oh, pantas kok doa itu cuma lewat doang. Selama ini kita nggak pakai natadoro, kita cuma doa asal ngomong aja. Ada tata cara, ada etika dalam berdoa, yaitu natadoro. Tadarru dengan mengharapkan penuh dengan kita bukan siapa-siapa tapi kita mengharapkan penuh kepada yang kita minta. Gitu. Kuncinya di sini. Sudah alladinya isi mausul, yang lain apa Ustazah ya? Berarti di sini masuk kategori tambahan juga. Karena kita konteksnya tadi jumlah ismiyahnya di sini. Ide pokoknya adalah apa? Ide pokoknya adalah doa silah ya. Yang lain ini juga masuk kategori fudlatul kalam. Nambah lagi dong Ustazah boleh. Apakah cuma doa Ustazah? Atau dong boleh. Atau itu biasanya pakai wa gitu ya, au gitu ya. Contoh di sini, apakah cuma doa? Enggak. Wirid juga masuk. Oh, pantas kalau sholat nggak boleh langsung kabur. Disuruh wirid dulu. Katanya kan kalau sholat masih duduk, kita berwirid dan berdoa, justru di situ akan dikabulin. Masih, pintunya masih terbuka. Oh iya, betul. Makanya dibilang, inna du'a al-mustamiral ladina tadarra'u bihi wa qira'atal aurat silahul mu'min. Senjatanya nggak cuma satu. Kalau orang bawanya cuma pistol, kita juga bawanya shotgun. Misalnya. Kita bawanya juga granit misalnya. Granat apa. Nah di sini maksudnya apa? Doa dan bacaan wirid. Gitu ya. Sesungguhnya doa yang terus-menerus dengan mengharapkan dan memohon kerendahan dan juga membaca wirid adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Dapatlah atau harokatnya sama ya. Ad-du'a kiro'ata. Terakhir. Boleh nggak usah nambahin huruf jar? Boleh. Inna du'a al-mustamiral ladina tadarra'u bihi wa kiro'atal aurat silahun lil mu'minin. Sesungguhnya doa yang terus-menerus yang kita memanjatkan dengan penuh kerendahan dan mengharapkan kepada Allah dan juga membaca wirid adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Jadilah kalimat yang indah. Jadi selama ini kita kalau ngomong akala Muhammadun atau jadi nggak indah. Makanlah dengan secukupnya dalam kondisi duduk dan tambah-tambahin di bersama keluarga adalah itu jadilah sesuatu. Kita bisa nambah-nambahin hanya dengan kalimat. Jadi nanti
literasi kita, tulis insight kita nggak cuma sekedar memberi info dan data ya, tapi usahakan memberikan makna juga di dalamnya. Yuk, sadakan tambahkan lagi satu, bil istisna wa bil jumlah fi'liyah. Ada tambahan. Nanti kalau mau dihapus di atasnya juga boleh loh, karena kadang ada beberapa bentuk yang kalau disambung nggak nyambung gitu. Jadi pilih aja. Ini nggak harus ya, nggak harus semua dipakai, tapi boleh pilih gitu. Semakin banyak Fudlatul Kalam yang dipakai, maka semakin spesifik. Makanya kalau teman-teman bikin esai atau bikin judul tesis dan skripsi, pasti spesifik dan makin makin panjang kan, karena ingin mengkerucut. Nah ini sama, ditambahin ilah. Inna du'a al-mustamir alladhina tadarahu bihi wa qira'atal awrad silahul mu'minin wa la yaf'aluhuma illa al-mu'minil hakiki. Doa yang continuous, yang penuh kerendahan dan membacanya dan membaca wirid adalah senjata bagi orang mukmin. Dan atau lagi di sini. Dan keduanya kembali kemana? Doa dan wirid tadi tidak dilakukan kecuali siapa? Mukmin yang kayak apa, Ustazah? Mukmin hakiki. Gitu ya. Jadi lebih spesifik lagi. Mukmin sejati. Mafu? Coba Ustazah bikin, teman-teman tambah-tambahin sendiri ya. As-sholatu aimadun. Yuk silahkan. Sholat itu adalah yang agama. Umdatul kalamnya mubtada khobar. Ada yang mau nambahkan? As-sholatu imadun. Ustazah, Tafadholi Ukti. Tafadholi. pakai nawasih. Boleh, tafadholi. Inna sholatu imadun. So, inna sholata Inna imadun. sholatu Sesungguhnya sholat itu adalah tiang fondasi rumah, nggak pakai fondasi nggak akan kebentuk sama. Seseorang hidup nggak pakai sholat berarti dia seperti tidak ada tumpuannya. Yuk dikembangkan lagi. Ada jer, ada mausul, ada atof, ada sifat bebas. Sholat yang apa dulu nih Ustazah? Tiang apa nih? Tiang Di- apa? Ayo ditambahin. ke Siapa yang mau jadi nambahin tafadhol? jar majrur Ustazah. Yang lain barangkali Ukti. Habis itu Ukti ya kalau nggak ada yang jawab ya. Tafadhol bainal ikhwan barangkali. Ayo teman-teman. Yuk lanjut Ukti. Nggak apa-apa. Inna sholata imadu. Tafadhol Ukti. Mau Inna nambahin apa? sholat Inna sholata imadud dini. Nah, inna sholata imaduddin. Sesungguhnya Din. sholat itu adalah tiang agama. Boleh nambahin lagi, Jer, barangkali? Inna sholata Bagi imadud dini Liman untuk siapa? Ukti, tafadholi. mu'minin Lil lil muslimin mu'minin. Lil muslimin. Yakin muslimin? Harusnya muslimin ya. Tapi banyak kalau Islam nggak sholat, Ustazah, cuma lebaran. Ya berarti belum mukmin ya. Nggak apa-apa. Lil mu'minin afdol. Lil mu'minin. Dia udah benar-benar berprinsip ya. Jahit. Tapi sebetulnya sholat itu basic ya, asas ya. Lagi lanjut. Mau nambahin boleh. Inna sholata imaduddin. Sifat-sifat barangkali. Mukmin yang hakiki gimana bahasa Arabnya? Mukmin sejati. Lil mu'mininal hakiki. Untuk mukmin yang apa? Ini sudah hakiki mufradin aja ya. Jangan pakai jamak ya biar lil mu'minil hakiki. Jahit. Lil mu'minil hakiki. Ada lagi mau ditambahin? Jar udah, mudhaf ilaih, nawasih. Istisna barangkali. Apalagi? Mausul? Enggak ya, balas ya. Hasanah. Satu lagi, contoh lagi apa ya? Al-wa'du dainu. Janji itu adalah hutang. Yuk, siapa yang mau nambahin? Silakan. Berkembang biar lebih sastra. Pakai nawasih dulu mesti zona aman. Selain inna apa sih? Ada banyak ya. Ada kana inna, ada kana. Kana, betul. Kana al-wa'du. lana
kanal wa'du dainan. So, sesungguhnya janji itu adalah hutang. Lanjut apa lagi? Mau jer boleh, mau mau idhofah boleh. Janjinya mukmin misal. In kanal wa'dul mu'minu berarti janjinya sama orang kafir nggak apa-apa Ustaz. Coba. Kanal wa'dul mu'min daina. Wa'du ya. Apalagi? Selain dia ada banyak loh. Masuk. Ada naat, ada mausul, ada atof. Susah ya kata-katanya karena bahas masalah utang nih. Sudah jadi kepikiran yang lain-lain gitu ya. Hasanan, yakfi ya. Sudah nanti kasih tugas, teman-teman bikin. Jadi nggak perlu ditulis ini istisna, ini huruf langsung satu kalimat, tapi ide pokoknya ditulis umdatul kalam. Misal teman-teman pakai yang tadi as-sholatu ruknun misal. Nanti dikembangin. Nggak harus kata-kata agama boleh tentang apa ya komentar atau motivasi atau hikmah, mahfuzot, peribahasa, bebas. Tapi harus bisa dibedakan mana umdatul kalam, mana fudhatul kalam. Jadi pertama ditulis umdatul kalam, misal kayak tadi as-sholatu ruknun. Kemudian fudlatul kalam dikembangkan sendiri. Jadi tulis misal inna dan seterusnya. Nggak perlu diuraikan ya. Boleh di chat, boleh juga ditulis di buku terus difoto. Insya Allah kita baca bersama Godan. Fahim tuh tamrin, fahim tuh nah, fahim tum, amla, fahim tum, asual, Baik. Nah, Insya Allah. Baik. Halas ya. Atahuna, haladekum sual anidas, ada yang mau ditanyakan? Kita udah belajar pemanasan tadi ya. Kemudian kita belajar kalimat. Ada beda umdatul kalam dan fudhatul kalam. Dan hari ini kita masih yang umdatul kalam jumlah ismiyah. Ingat, sudah mintanya jumlah ismiyah ya. Jangan jumlah fi'liyah dulu ya. Karena jumlah fi'liyah nanti ada beberapa tambahan kayak mensubat. Kayak ada objek, kayak tamyiz, ada hal. Jadi jangan dulu. Sudah minta yang versi jumlah ismiyah. Paham tum? Mafhum? Soal? Paham tuh Nah, Ustazah. atahuna haladik. Tanya, Alhamdulillah. Haladikuna soal. Ada yang mau ditanyakan? Atahuna? enggak Ustazah mau tanya. Tafadholi Ukti. Kan katanya kalau biar bisa cepet bahasa Arab, terus baca bahasa Arab gitu, nulis, itu kan suruh baca buku ya Ustazah. Ustazah ada rekomendasi buku yang sesuai nggak buat bisa baca atau nulis kayak gini, jumlah ismiyah kayak gitu. Buku atau novel bahasa Sebenarnya kita Arab belajar gitu. buku ya. Nanti coba Ustazah carikan ya. Sebenarnya hari ini dan seterusnya insya Allah kita belajar juga. Harus banyak literasi sebetulnya. Contoh gini, sesimpel. Kalau lagi di medsos, kan banyak banget kan berita. Ikuti channel-channel bahasa Arab. Kan biasanya gini. Apa dulu yang belajar bahasa Arab? Coba. Satu, HP settingannya dirubah misal jadi bahasa Arab semuanya. Kemudian ada beberapa tips ya. Kemudian sehari harus ngapalin berapa mufrodat gitu. Sambil cari tahu jamaknya, cari tahu sinonimnya, cari tahu antonimnya. Tapi kalau nggak kepake bisa lupa betul. Nah, kadang menyusun kalimat, bikin quotes hari ini. Misal hari ini dapat ngungkapin perasaan, misal, oh hari ini Ana lagi bersyukur misal. Oh ya, ada quotes tentang bersyukur di bahasa Arabin. Nggak apa-apa. Terlama-lama terbiasa. Jadi ada tips-tips untuk bahasa Arab. Atau kalau buka lama kan kadang kita butuh temen ya. Ada juga kayak Duolingo itu biasanya tuh ada kan tinggal pilih mau bahasa apa. Paling nggak sehari kita ada yang harus dilakukan, ada progres lah. Tapi kayaknya nggak efisien. Ya tadi mau nggak mau kita harus banyak-banyak literasi, banyak-banyak baca. Betul. Coba nanti kalau ada Ustazah punya, Ustazah kasih. Cuman gini, karena kita kan bahasa Arab itu kan macem-macem ya. Takutnya kalau ketinggian kan udah nyampe sastra agak belibet kan kayak berita itu udah beda banget sama narasi sama cerita atau jurnal-jurnal ilmiah tuh udah bener-bener di luar konteks. Mungkin dengan cerita-cerita pendek. Ustazah tuh biasanya itu ngajarinnya kayak cerita hikmah kayak tentang Lukman, cerita anak kecil atau cerita kayak fabel, tapi menarik kisah dua kelinci. Nah, itu nanti ada kosakata baru atau kisah tentang persahabatan hakiki. Itu banyak banget. Sudah kirim link, mungkin dari situ nanti lama-lama teman-teman, oh, Ana udah paham
makna secara general. Mungkin mufradat sedikit-sedikit. Jadi pada dasarnya kita belajar literasi kali ini tuh kita akan mengulang mufradat. Jadi secara nggak langsung nanti bisa kepakai. Mau nggak mau memang harus baca. Coba nanti sudah kirim link ya. Biasanya kisah-kisah hikmah. Lumayan juga. Barangkali ada yang jadi ustadz dan ustadzah atau jadi dosen atau jadi pengajar ya. Jadi kalau untuk ice breakingnya bisa dengan cerita-cerita pendek tadi. Tapi dari bahasa Arab gitu. Dan bahasa Inggris juga sama sebetulnya. Kisah-kisah kita tuh nggak jauh beda. Cuman mungkin yang di sana ceritanya Laila Majnun gitu ya. Tapi di Barat jadinya Romeo Juliet gitu ya. Di Indonesia jadinya apa? Nah itu. Jadi artinya sebetulnya pesannya sama semua. Mungkin dari kisah-kisah dulu ya, Ukti. Biar nggak berat. Sudah coba cari yang, kalau yang jurnal-jurnal takutnya udah terlalu ini. Nanti kita belajar juga pelan-pelan. Alhamdulillah esai-esai opini-opini yang silakan di-download ya. Udah Ustazah share. Itu udah banyak banget bacaan-bacaan menarik. Nanti kita akan diskusikan bersama. Gitu. Nah, Mukti, lagi yang lain? Syukron, Ustazah. Syukron, Ustazah. Apaan? Di kulis surur ya. Hasanan? Kan Yakfi ya Ustazah dari Laila. tanya Apa? Tafadhali Ukti. Tafadhali Ukti, Fatima, Zahro. Afwan Ustazah Oh, nanti kirim tugasnya ke WA pribadi Ustazah. Oh, enggak, di grup aja. Saudara tuh suka tenggelam ya. Jangan di ini nanti sudah buka makanya. Sudah buka, silahkan kirim sebebas mungkin. Kalau punya link-link barangkali teman-teman, oh ada jurnal bagusnya saudara dan sangat sederhana boleh dikirim. Silahkan di grup diramaikan ya, biar nggak pasif. Mungkin di marhala sebelumnya nggak kayak gitu, tapi di tempat ustazah karena harus nulis, jadi mau nggak mau ustazah harus buka. Ya, silahkan dikirim di grup aja. Nanti sudah kelihatan kok namanya. Nanti sudah kalau udah koreksi saya kasih jempol atau sudah kasih jahit. Syukron, Ukti diingatkan. Lah, nanti kalau ada ladekum soal tafadolum irsalu ya. Risalah. Toyib, sanang tatim adi rosafi adilailah, dikiratil dalam, dilairobil alamin, syukron jazilan alam syarikatikum, saukana rasyaallah dan yaumil arbi'a, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.